makasih nih Kak Ismail ya dipanggilnya. Iya, Kak Ismail misalnya. Ya, Ismail udah mau sharing dengan kita tentang pengalaman kuliahnya di S1 Pembangunan Wilayah UGM. Iya, betul. Oke. Sekarang di semester berapa Kak? Sekarang ini lanjut ke semester 5 insya Allah. Oke, jadi angkatan 2018 ya berarti ya? Halo? Lanjut ke semester 5. Oke, jadi angkatan 2018 ya Kak ya? Oke. Iya, betul, angkatan 2018. Oke. Nah, selama pandemi ini berarti kuliahnya online ya? Iya, kuliah online, praktikum juga online ini. Oke, gimana tuh Kak? Pasti Iya. beda banget. Iya, kerasa banget sih bedanya. Terutama kan aku kan di ini ya, di Fakultas Geografi ya, yang Hmm? notabene itu biasanya tuh turun ke lapangan, terus ada Hmm. di studio juga ya, ada lab juga. Hmm. Ini karena Hmm. pandemi harus ya bermodalkan ini aja video-video tutorial. Oke, jadi pasti Gitu. beda banget ya sama di kampus gitu. Ya beda banget. Ya, beda Oke banget. Ya Kak, semoga aja sebelumnya, cepat selesai lah pandeminya. amin. Oke Kak, aku mau nanya dulu nih sebenarnya, kalau jurusan pembangunan wilayah ini sama kayak planologi, kayak gitu nggak sih Kak? Beda, beda banget. Beda. Oke, Iya nanti beda. boleh nih Oke. Kak dijelaskan ya. Nah, secara Ya, garis besar jurusannya itu seperti apa sih Kak? secara garis besar. Jadi jadi kan teman-teman itu sering terjebak ya. Pembangunan wilayah Hmm? itu planologi bukan sih Kak? Hmm. Beda. Kalau planologi kan Oke. dia perencanaan wilayah kota. Kalau ini Hmm. pembangunan wilayah seperti itu. Nah itu beda. Kalau planologi kan di teknik ya. Dia Yap. satu gabungan sama arsitektur. Kalau ini Hmm. pembangunan wilayah itu adanya di geografi seperti itu. Hmm. Nah, jadi beda banget kayak gitu. Dan kalau dan ini secara perbedaan ya, kita bicarain perbedaan dulu. Yang dirasakan kalau perencanaan wilayah kota itu PWK itu outputnya itu membuat kota itu nyaman untuk dilihat, untuk dipandang seperti itu. Tapi kalau misalnya pembangunan wilayah itu bagaimana kota itu Hmm. bagus dan baik. Ibaratnya baju ya, kalau Yap. dianalogikan baju itu pembangunan Yap. wilayah itu membuat baju supaya enak dipakai, supaya enak Oke. dipakai gitu ya, dikenakan. Kalau perencanaan wilayah kota itu mendesain baju untuk nyaman dipandang seperti itu. Oke. Gitu. Ber- Secara dari garis situ besar kelihatan. situ perbedaannya. Nah, pembangunan wilayah ini juga satu-satunya jurusan yang ada Hmm? di Indonesia. Pembangunan wilayah itu cuma ada di UGM. Oke. Jadi limited edition banget ini. Limited edition banget ya lulusannya ya. Iya, iya limited edition banget. Oke. Aku mau nanya nih Kak tentang mata kuliahnya tuh kayak gimana aja sih Kak? Mm. Kalau mata kuliahnya ini jadi macam-macam ya di pembangunan wilayah ini kita belajar terkait dengan ekonomi, terkait Hmm? dengan politik, Hmm? terkait dengan pemberdayaan manusianya, sosialnya Hmm? seperti itu. Macam-macam. Hmm? Kalau di awal di semester Hmm? satu itu kita akan belajar terlebih dahulu terkait dengan teori pembangunan. Teori Oke. pembangunan yang asasnya itu ekonomi. Ada Hmm? juga teori keuangan. Hmm? Walaupun ini pembangunan wilayah nih ya, ada di geografi, tapi dia belajar keuangan juga seperti kayak PWK Hmm? kayak gitu. Oke. Kemudian di semester-semester selanjutnya kita bakal mempelajari beberapa mata kuliah yang dia kaitannya dengan ada analisis regional. Hmm? Misalnya terkait dengan yang kita sering bicara itu UMR ya. Oke. Kita bicarain juga UMR di situ di geografi itu di pembangunan Hmm? wilayah. Kemudian dia bahas juga secara analisis keuangan. Hmm? Itu biasanya ada sungai, ada yang segala macam karena basisnya geografi ya. Karena Hmm? basisnya geografi, jadi geografi ini membahas apa yang ada di permukaan bumi, apa yang ada di bawah bumi, dan apa yang ada di atmosfer kayak gitu. Nah, yang di Oke. permukaan bumi kan macam-macam, kompleks gitu ya. Ya. Nah, pembangunan Ya. wilayah ini dia membahas secara kompleks kayak gitu. Bahkan ada mata kuliah geografi politik. Oke.
Menarik ya, Kak ya? Ya menarik banget ini. Oke. Nah, dari sekian banyak mata kuliah yang pernah dipelajari gitu ya, yang paling berkesan tuh mata kuliah apa buat Kakak? Kalau buat saya pribadi yang paling berkesan itu yang pertama ada teori pembangunan. Hmm. Karena dia membahas sejarah dimulai apa ya? Adanya kalau sekarang kita kenal itu dunia ketiga, negara dunia Hmm. ketiga. Ya, di mana ada istilah itu pembangunan. Istilah pembangunan itu baru ada itu setelah Perang Dunia Kedua. Oke. Termasuk Indonesia di dalamnya dibahas kayak gitu. Hmm. Jadi bagaimana membangun suatu daerah, suatu wilayah kayak gitu. Yang kita tuh bicaranya gak dari kecil, dari desa gitu. Tapi kita tuh bicaranya dari lingkup Oke. dunia, kemudian negara, kemudian ke provinsi, baru nanti turun, baru sampai ke desa kayak gitu. Oke. Dan ternyata di jurusan ini tuh kajiannya ternyata luas banget ya. Iya, luas banget seperti itu. Mm-mm. Oke, Kak. Nah, tadi kan disebutkan ya, disinggung juga tentang praktikum dan Mm. tugas-tugasnya gitu. Nah, itu seperti apa sih, Kak, di jurusan ini? Nah, kalau praktikum di semester-semester awal kita akan ini ya, praktik membuat peta terkait dengan peta, Hmm. terkait dengan kartografi seperti itu. Hmm. Karena basis geografinya itu dia harus bisa bikin peta dan menganalisis Oke. peta. Oke. Oke, itu. Dan di geografi ini kan sebenarnya ada tiga jurusan sebenarnya. Hmm. Ada geografi Apa? lingkungan, ada pembangunan wilayah sama kartografi penginderaan jauh. Nah, Hmm. ketiga prodi ini, tiga jurusan ini saling berkorelasi kayak gitu, saling berhubungan satu sama lain. Yang Oke. masing-masing itu punya tugas tersendiri. Kalau geografi Hmm. lingkungan itu dia bagian ke lapangan, bagian menganalisis nih, Hmm. ini keadaan wilayah itu kayak gimana. Kemudian ada kartografi, kartografi penginderaan jauh, yang dia pakai satelit ya. Pas satelit dilihat, dibuat petanya kayak gitu. Kemudian di pembangunan wilayah inilah conclusionnya, di mana kita Hmm. dengan wilayah yang seperti ini harus digimanakan sih ke depannya dibangunnya. Karena kalau Oke. di prinsipnya ya, ada prinsip di pembangunan wilayah itu, tiap-tiap wilayah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Hmm. Memiliki ciri khas masing-masing, kemudian dikembangkannya, dibangunnya itu harus sesuai dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Makanya nanti ini bakal turun nih ke konsentrasi, konsentrasi ya yang di penjurusannya itu, di jurusan pembangunan Oke. wilayah. Oke, berarti ada konsentrasi ya di jurusan pembangunan wilayah UGM ini. Ya Nah, apa aja, Kak? Boleh betul. dijelasin, Kak? Ya, kalau yang paling terbaru, yang paling hangat itu kita Hmm? mengkaji terkait dengan pemindahan ibu kota. Oh iya. Ya, bahkan ada salah satu kakak tingkat kami di jurusan ini, dia membahas terkait dengan isu strategis ibu kota baru Indonesia gitu. Dan juga ada kajian mengenai smart city, kota pintar kayak gitu. Kemudian ada juga kajian pembangunan wilayah berbasis bencana kayak gitu. Hmm. Karena Indonesia kan banyak ini ya, sering terjadi kejadian bencana. Nah, untuk Iya. bangkit lagi, memulihkannya kayak gimana? Ada juga terkait dengan pembangunan wilayah berbasis pariwisata seperti itu. Oh iya. Ya, kayak itu. Terutama di ini ya, di yang saya ketahui dan saya yang pernah pelajari di beberapa daerah yang kita kenal 3T ya, Hmm. tertinggal itu, terbelakang Ter itu apa ya? ya 3T itu intinya Iya. kan. Nah, Iya. eh, nah itu diarahkan bagaimana sih supaya dibangun kayak gitu. Hmm. Supaya akhirnya Indonesia ini bisa maju bersama-sama. Nah, wilayah-wilayah yang tertinggal ini gimana? Yang 3T ini. Nah, akhirnya Hmm. ada beberapa yang dijadikan berbasis pariwisata kayak gitu. Oke. Nah, itu tuh bisa dipilih di semester berapa, Kak? Atau gimana sih Itu sistemnya? kalau sistemnya nanti ketika akan menjelang skripsi kayak gitu. Oh, berarti itu Jadi kita kayak mempelajari ya, kita mempelajari secara general, nanti hmm. ketika akan membuat skripsi proposal kayak itu ya, Hmm. Hmm. itu nanti mulai menjurus.
teman-teman Oke. tertariknya ke arah mana kayak gitu. Oke, jadi ternyata konsentrasinya itu untuk semacam topik pemilihan pemilihan topik skripsi gitu ya. Ya, mulai dari situ Hmm. biasanya. Tapi ada juga yang mulai ketertarikan dengan kebijakan kayak gitu. Hmm. Ada juga terkait misalnya rencana tata ruang wilayah Hmm. gitu ya. Itu di kita dibahas banget. Di pembangunan wilayah itu dibahas banget. Mulai dari rencana tata ruang wilayah, terus Hmm. master plan Indonesia, master plan wilayah, itu dibahas banget. Sampai ke eh, secara apa ya? Secara struktural gitu. Kedinasan dinas-dinas itu mulai dibahas. Kayak gitu. Benar-benar luas ya kajiannya ya. Iya, betul. Makanya saya ngerasa Oke. gak rugi gitu. Saya kan saya sebenarnya tertolak di PWK. Hmm. Hmm. Jadi ke sini gitu ya. Iya, tapi saya merasa gak rugi. Justru merasa lebih untung kayak gitu. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya lagi nih. Setelah 4 semester gitu ya di pembangunan wilayah UGM, boleh Ya, di-share nggak, Kak, suka dukanya gimana gitu jadi mahasiswa pembangunan wilayah UGM? Halo, Kak? Suara aku kedengar? bisa diulangi gak? Barusan Oke. agak kepotong gitu. Ya, Oke. Ini Kak, maaf boleh ya. sharing? Iya nggak apa-apa. Boleh sharing sama Hmm, kita tentang suka duka 4 tahun, 4 semester jadi mahasiswa pembangunan wilayah UGM, Kak. Suka dukanya seperti boleh. apa gitu? Ya, kalau ini dimulai dari dukanya aja dulu ya. Boleh. Oke. Kan berakit-rakit dahulu ya. Iya. Ya. Nah, ini bicara sakitnya itu ya yang pertama itu di semester-semester awal ya. Hmm. Pembangunan wilayah itu gak banyak ini ya, gak banyak belajar, gak banyak mata kuliah yang notabene itu jurusannya itu sendiri. Hmm. Malahan belajar mata kuliahnya jurusan lain, Gimana tuh, jurusan Kak? geografi jurusan geografi lingkungan dan jurusan kartografi kayak gitu. Hmm. Lebih banyak kayak gitu. Sehingga di awal-awal tuh bingung nih. Ini mata kuliah jurusannya mana sih? Kayak Hmm. gitu. Ditambah lagi kan eh, di awal-awal itu ada terkait dengan mata kuliah geologi, Hmm. biogeografi, persebaran fauna dan satwa di Indonesia kayak gimana, Hmm. bahkan dari sejarah dunianya kayak gimana itu dibahas. Terus terkait dengan hidrologi air gitu ya. Di awal di semester awal tuh belajar itu. Hmm. Tapi akhirnya itu bakal kepakai di semester-semester selanjutnya Oke. gitu. Memang ketika ada dukanya itu baru ketahuan tuh sukanya itu pas di semester-semester selanjutnya. Hmm. Dan senangnya juga di pembangunan wilayah ini ada kegiatan kuliah kerja lapangan tiap 1 tahun. Oh, apa tuh, Kak? Boleh dijelasin, Kak? Jadi yang udah saya lalui itu ada 2 kuliah kerja lapangan ya. Yang Hmm. pertama itu berkesan banget. Jadi kuliah kerja lapangan pertama itu dia kita mahasiswa sefakultas setingkat Hmm. itu menyusuri Pulau Jawa bagian tengah, Oh. mulai dari selatan sampai ke utara. Itu kurang Hmm. lebih selama 5 hari kayak gitu. Oke. Itu soalnya Pulau Jawa ini memiliki karakteristik geografi yang sangat menarik gitu. Kalau Hmm. dibahas ya, Hmm. ini 3 SKS nih. Oke. Kalau dibahas ini. Oke. Berarti udah berapa kali KKL tuh, Kak? Kalau KKL yang langsung ke lapangan itu baru sekali. Soalnya KKL Hmm. kemarin yang terakhir itu kita harusnya studi di Banyuwangi ya. Hmm. Studi di Banyuwangi terkait pembangunan wilayahnya kayak gimana. Hmm. Tapi karena efek pandemi gini kita gak bisa ke lapangan. Akhirnya cuma berdasarkan literatur literatur kayak gitu. Betul. Oke. Seru Dan banget ya pastinya data-data ya KKL. ya, iya seru banget. Bahkan kalau misalnya ada satu lagi KKL 3 Hmm. namanya. Apa tuh, Kak? Kalau jurusan kalau jurusan saya
KKL 3-nya nih yang udah-udah ya. Yang udah-udah. Hmm. Tahun kemarin itu sempat studi di Palangkaraya. Oh, 2 tahun yang lalu sempat studi di Palangkaraya kayak gitu. Dan itu menarik banget. oke. Apa sih Kak yang apa ya, dipelajari selama KKL tuh secara garis besar gitu ya? Oke. Oke, Oh udah ya, tadi terhubung lagi ya. keputus ya kayaknya ya tadi ya. Bapak, tadi lagi ngejelasin tentang, oh aku lagi nanya, pas KKL Iya. itu Hmm. yang dipelajari itu apa aja sih? Yang dilakukannya apa Yang aja oke, secara garis kalau yang besar? kita cerita yang KKL pertama aja dulu ya. Oke, boleh. Oke. Jadi di KKL pertama itu kita mengidentifikasi suatu wilayah di berdasarkan bentang alam dan bentang budaya. Mm-mm. Bentang alamnya di sini dia bisa pembentukan wilayah ini tuh karena apa sih? Karena Mm. proses apa? Apakah karena pengangkatan ini ya, pengangkatan lapisan tanah ataupun karena angin kayak gitu, sering-sering angin. Terus ada juga dari secara airnya kayak gimana. Itu kan bentang alam ya, seperti itu. Mm. Kalau bentang budayanya ini, dia misalnya struktur bangunan di sana kayak gimana. Mm. Terus Mm. pola pola ruang bangunan di sana tuh kayak gimana sih pola rumahnya Mm. kayak gitu. Terus pola pekerjaan masyarakatnya apa? Mata Mm. pencaharian utamanya apa kayak gitu. Mm. Itu berkaitan gak Oke, dengan bentang alam kayak gitu. Kalau di oke, kita pelajarinya bentang alam sama bentang budaya itu dia saling berkaitan kayak gitu. oke. Nah, kalau Jadi, yang kita kalau itu ah, gimana tuh? boleh Kak? Boleh, Oh, boleh boleh. lanjutin. Ya, kalau di kita itu belajari mulai dari ini ya, berdasarkan geomorfologi pembentukan permukaan bumi kayak gitu. Mm. Itu ada sekitar 13 macam ya. Dan Mm. di Indonesia itu khususnya di Pulau Jawa bagian tengah itu ada 11 dari 13 itu. Yang Oke. paling menarik itu ada gumuk pasir di dekat Mm. Parangtritis, namanya Parangkusumo. Mm. Itu nama gumuk pasir ini dia prosesnya cukup menarik karena dia Mm. serpihan-serpihan kerikil ya, debu-debu gitu yang akhirnya bentuk pasir itu terbawa Mm. angin dari laut gitu. Dan itu Oh, cuma ada beberapa di Indonesia, di dunia khususnya. Langka banget oke, kayak gitu. menarik ya. Menarik ya Dan di bahasannya ternyata. Indonesia di Jogja ada kayak gitu. Oke. Nah, tadi ya setelah banyak banget nih pengalaman yang udah didapat selama 4 semester. Nah, mungkin Kak boleh ngasih tips ke teman-teman nih, ke mahasiswa baru gitu, gimana caranya biar Mhm. mereka bisa survive gitu di jurusan ini nantinya? Mhm. Kalau kunci pertama sih di ini ya, di semester pertama dan kedua itu harus banyak bersabar banget Kenapa karena tuh? di semester pertama dan kedua ini bakal lebih banyak menjumpai mata kuliah jurusan lain kayak gitu. Yang tadi, Ya, bahkan terutama di semester 2 ya, itu mhm, bakal ketemu statistika dan mmm, matematika. Matematikanya ini mhm, matematika kalkulus gitu ya. mmm, Sempat bertanya-tanya juga, ini kita kan pembangunan wilayah, ngapain belajar matematika murni kalkulus kayak gitu. iya, Itu akhirnya harus banyak-banyak bersabar. Walaupun ya secara ini ya, kebanyakan lumayan banyak lah. Lumayan banyak yang nilai matematikanya ini ya lumayan lah pas-pasan. mmm, Hmm. Dan juga terutama gini, yang masuk ke pembangunan wilayah ini biasanya teman-teman yang eh, aku sih menjumpai beberapa yang tertolak PWK kayak gitu. mmm, Nah, tipsnya jangan sedih, justru lebih bangga, lebih senang. Soalnya yang dikaji di pembangunan wilayah ini lebih kompleks kayak gitu. mhm. Lebih kompleks, lebih luas ya ternyata kajiannya dari Iya, PWK ya. iya betul. Oke nih Kak, aku mau nanya lagi nih tentang jalur masuk Mm, nih untuk teman-teman mm. Syamaba gitu ya, yang mau gabung di jurusan pembangunan wilayah UGM ini bisa masuk lewat jalur apa aja nih Kak? Kalau di
ini kalau jalur masuk ke pembangunan wilayah ini sesuai dengan ini apa jalur masuk UGM kayak gitu. Hmm. Di mana ada Hmm. di sini ada empat, aku nulis itu ada empat. Oke. Yang pertama ada SNMPTN, Hmm. kemudian ada SBMPTN, kemudian ada ujian mandiri atau kita kenal sama UTUL UGM ya. Iya. Kemudian ada jalur prestasi kayak gitu. Hmm. Nah, jalur prestasi ini nanti bakal kebagi lagi jadi tiga. Beasis Oh gitu. jalur prestasi ini ada mitra Hmm. perusahaan yang mitra sama UGM, kemudian ada prestasi tingkat nasional dan juga ada prestasi karena tidak mampu kayak gitu. Oke, ternyata banyak ya jalur yang bisa dilaluin gitu ya sama teman-teman Camaba kalau Iya, mau masuk UGM. betul. Itu informasinya bisa diakses di mana, Kak? Di alamat Itu bisa webnya. ya alamat webnya ada um.ugm.ac.id kayak gitu. Mm-mm. Oke, pastinya juga semua informasi terpusat di situ ya. Ya, betul. Gak ada jalur belakang kalau UGM. Oke. Nah, kalau misalnya seangkatan itu ya, biasanya ada berapa orang sih Kak di jurusan ini? Kalau di pembangunan wilayah jurusan saya sendiri ada 89 kayak gitu. Seangkatannya ya Bener-bener biar. limit ya seangkatan. Bener-bener limit edition banget ini. Oke, limited edition banget dan Iya, apa ya? Persaingan untuk masuknya pun ketetatannya pun ketat gitu ya, karena jumlah yang iya, terima tuh kurang dari 100 ternyata. iya, Oke, Kak. Nah, betul. ini juga banyak yang ditanyain ya sama teman-teman tentang prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di Hmm. mana sih, Kak? Kalau pekerjaan dari alumni itu kita Hmm? paling strategis itu ke yang pertama ke badan perencanaan, baik itu badan perencanaan nasional Hmm? ataupun badan perencanaan daerah kayak gitu. Hmm? Karena kita ini di pembangunan wilayah ini kan eh, walaupun secara bahasa Inggrisnya regional development ya. Hmm? Nah, kita sebagai developer juga kita sebagai planner kayak gitu, sebagai Oke. perencana. Nah, akhirnya yang strategisnya itu di Bappenas dan Hmm? Bapeda kayak gitu. Bahkan Oke. alumni kita ini banyak berkontribusi, banyak berperan aktif di dalam ini ya isu pemindahan ibu kota. Hmm? Dan juga ada beberapa yang strategis itu sebagai dosen, Hmm? kemudian ada juga beberapa yang aktif di lembaga swadaya masyarakat kayak gitu. Hmm? Oke. Tapi tadi tetap yang paling strategis itu Bappenas dan Bapeda. Oke. Jadi ada yang sebagai praktisi, akademisi juga ya, sebagai dosen. Betul. Oke nih Kak. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Boleh di-share Kak? Oke. Ya, kalau saya pribadi, saya rencananya setelah lulus ini akan melanjutkan Hmm? studi S2 gitu. Studi regional planning kayak gitu. Jadi kalau di S1-nya regional development, S2-nya ingin regional planning. Di mana di Turki kayak gitu. Tempat inspirasi pertama kenapa saya memilih ini pembangunan wilayah akhirnya kayak gitu. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Oke, amin. Semoga terwujud ya Kak ya, rencana dan harapan Amin, ke amin, amin. depannya. Oke Amin. nih, sebelum kita menutup live kali ini nih Kak, boleh ada closing statement atau informasi tambahan nih dari Kakak untuk teman-teman? Closing statement ya. Hmm, ini terkhusus buat ini sih, teman-teman yang bisa bingung mau nanti kuliah jurusan apa. Aku saranin pembangunan wilayah ini dia jurusan yang sangat kompleks dan menarik untuk Hmm. dikaji. Ditambah Hmm. lagi ini fakultas geografi ya. Fakultas Hmm. geografi nanti dapat gelarnya itu bukan ESOS kayak gitu, Apa? tapi Hmm. SSI, Sarjana Oh, Sains kayak gitu. oke. Ya. Insya Allah itu prospeknya Insya Allah bisa lah kayak gitu. Ada prospek ke sana. Oke. Ditambah lagi Oke, Indonesia terima kasih. yang mau pindah kayak gitu ibu kotanya. Oke. Ya.
Oke nih. Nah, itu live kita hari ini bersama Kak Ismail. Terima kasih banyak ya Kak udah mau sharing dengan kita. Ya, sama-sama Untuk juga Kak teman-temannya nih, Evi. teman-temannya Kak Ismail ternyata bergabung. Terima kasih juga sudah bergabung. Teman-teman yang lain juga terima kasih sudah bergabung. Sukses terus ya Kak. Ya, intip kuliah juga semoga sukses. Ya, Amin. Oke, makasih ya Kak. ya sama-sama.